Saya kira Pak Kapolda, terutama Propam, presentasi ini menggambarkan kesalahan fatal Propam. Mana mungkin yang kasus pidana begini dimitigasi, pergi ke Bali pula gitu. Dan itu telanjang di mata publik. Menurut saya ini kesalahan fatal. Ini bukan mitigasi, ini upaya untuk menutupi kalau menurut saya. Karena itu tadi ada teman yang nanyakan, pastikan dulu benarkah aborsi gitu ya. Jikalau itu benar, itu pasti kejahatan. Tadi sudah disampaikan. Kalau sudah kejahatan, untuk apa dimitigasi? Ketika Kapolri, calon Kapolri, Pak Sigit menyampaikan visi misinya di sini, yang kemudian melepas sebuah kalimat yang sampai sekarang membekas di kita dan kita sepakat, yaitu Polri Presisi. Saya buka-buka masih ada 2 buku lagi nih Pak. Saya bawa ini yang lama, ini sudah 4 tahun dia. Polri Presisi. Kalau yang Bapak paparkan ini, saya pastikan Polri tidak presisi. Pelaku atau setidak-tidaknya merencanakan bersama-sama melakukan aborsi. Dan kalau benar lagi si perempuan bertanya kepada si lelaki, lelaki mengatakan yes gitu. Dan dia waktu itu calon polisi, sekarang polisi. Saya kira sulit diterima akal sehat, sulit diterima akal perasaan publik cara penanganan ini. Adalah tindakan kekerasan, karena di Akpol itu tindakan kekerasan itu pelanggaran disiplin berat, dan bahkan ini masuk kalau memang akibatnya berat itu bisa dipidana Pak. Nah untuk kasus ini dia harus turun tingkat dan pangkat. Ketika saya ngikutin penjelasan Kabid Propam Aceh, kalau ini kami ketahui di awal, ya bisa kami pecat Pak. Tanpa dia juga manusia Pak. Kalau nggak pacaran stres Pak, kami yang pusing Pak. Tetapi pacaran yang sehat. Pak Hinca terus Pak Abdul ya. Terima kasih pimpinan karena juga mengundang Gubernur Akpol, karena memang ini produknya, alumninya begitu. Nanti mungkin sambil paparan singkat, boleh juga kami digambarkan sudah berapa angkatan, berapa yang pernah melakukan kesalahan kecil, sedang, berat, dan misalnya pidana dan seterusnya. Itu satu. Yang umum. Yang kedua, apakah Pak Gubernur mempunyai catatan siswa ini sebelum dilantik begitu, punya tahu pernah melakukan kejahatan ini ya. Atau punyakah rekam jejaknya, nanti mungkin bisa melengkapi nanti kemarin. Nah sekarang ke Polda Aceh. Saya kira Pak Kapolda, terutama Propam, presentasi ini menggambarkan kesalahan fatal Propam. Mana mungkin yang kasus pidana begini dimitigasi, pergi ke Bali pula gitu. Dan itu telanjang di mata publik. Menurut saya ini kesalahan fatal. Ini bukan mitigasi, ini upaya untuk menutupi kalau menurut saya. Karena itu tadi ada teman yang nanyakan, pastikan dulu benarkah aborsi gitu ya. Jikalau itu benar, itu pasti kejahatan. Tadi sudah disampaikan. Kalau sudah kejahatan, untuk apa dimitigasi? Gitu. Nah sekarang, apakah begitu cara tindakannya? Menurut saya, menurut kami nih, perasaan publik, tidaklah. Ini masalah sangat serius. Prinsip dasar calon-calon jenderal kita yang dilahirkan dari Akpol yang kita banggakan ini. Yang sebelum tamat, kalau itu sekali lagi benar, kalau itu benar, telah melakukan, sebutlah, tindakan tidak terpuji kalau mau disebut begitu. Meski tadi di awal Propam bilang, ini perbuatan dewasa. Saya kira tidak sesederhana itu. Pak Kapolda, Pak Kabid Propam, dan Pak Gubernur, saya sengaja membuka perpustakaan saya tadi pagi sebelum kemari. Saya ingat betul, kami ingat betul ketika Kapolri, calon Kapolri, Pak Sigit, menyampaikan visi misinya di sini,
yang kemudian melepas sebuah kalimat yang sampai sekarang membekas di kita dan kita sepakat, yaitu Polri Presisi. Saya buka-buka masih ada 2 buku lagi nih Pak. Saya bawa ini lama ini, sudah 4 tahun dia. Polri Presisi. Kalau yang Bapak paparkan ini, saya pastikan Polri tidak presisi. Dan ini alat ukurnya. Kalau nanti Bapak saya kasih ini halaman 173, ada satu bidang SDM. Di situ disebutkan begitu detail oleh Kapolri. Soal reward, soal punishment, soal rekrutmen, dan seterusnya. Jadi, saya kira, saya izin ini pimpinan. Tidak boleh ini dianggap mainan. Segera lakukan tindakan yang sangat serius. Soal etiknya silahkan. Kalau benar pidananya, bagaimana publik bisa nerima? Pelaku atau setidak-tidaknya merencanakan bersama-sama melakukan aborsi. Dan kalau benar lagi si perempuan bertanya kepada si lelaki, lelaki mengatakan yes gitu. Dan dia waktu itu calon polisi, sekarang polisi. Saya kira sulit diterima akal sehat, sulit diterima akal perasaan publik cara penanganan ini. Karena itu pimpinan, saya minta ini kasus sangat serius. Mungkin yang paling gampang untuk dilakukan supaya fair, ikuti semua pola itu Pak Kapolda, patsus dulu lah, bongkar dulu semua. Tidak masuk akal memitigasi masalah ini sampai ke KP di Aceh. Yang bawanya propam pula. Gimana itu Pak? Bukankah ruanganmu bukan di KP? Itu bahasa publiknya begitu. Saya baca tadi penjelasan, aduh ampun kita ini Pak. Kita tempatkan institusi propam ini bagian dari menguji dan menjaga Polri Presisi. Kan itu? Di pimpinan saya berhenti di situ. Siapa tahu Pak Kapolda dan Pak Gubernur lupa Polri Presisi, saya kasih buku ini supaya diingat kalau diizinkan, karena ada 2 lagi. Silakan. Ini penulis buku beliau nih Pak. Ya, baca. Boleh diizinkan? Silakan. Catatan dia waktu Taruna, yang kasusnya, dia memiliki kasus Pak. Jadi ini harus saya beritahu karena Pak Hinca bertanya. Nah ada 2 dia Pak yang pernah dihukum, ini catatannya. Yang pertama tahun 2021 10 Mei ketika itu COVID. Nah pembelajaran dia menggunakan pakaian sipil dan sudah dihukum sidang wanak. Pelanggaran disiplin berat. Jadi pada saat itu COVID sehingga Taruna juga belajarnya out of campus gitu. Tapi tetap diawasin dengan cara virtual oleh para pengasuh. Dan dia harus menghadapi hukuman berdasarkan keputusan Gubernur Akpol nomor Kep 635 2021, yakni turun pangkat. Jadi turun pangkat, bukan turun tingkat Pak. Kami punya metode, ada turun. Kalau dia turun pangkat, turun tingkat berarti dia tingkat 4, pangkatnya Brigadir Taruna. Bisa jadi dia tingkat 4 tapi pangkatnya diturunkan. Jadi tergantung tingkat kesalahannya Pak. Nah, dalam kasus ini dia turun pangkat, tapi dalam waktu tertentu, tidak turun tingkat. Nah yang kedua adalah tindakan kekerasan. Karena di Akpol itu, tindakan kekerasan itu pelanggaran disiplin berat, dan bahkan ini masuk kalau memang akibatnya berat itu bisa dipidana Pak. Nah untuk kasus ini dia harus turun tingkat dan pangkat. Jadi mungkin Pak Hinca, izin Pak, dan jelas. Ya next, apa yang kami lakukan Pak untuk mencegah ini? Selama kami menjabat sejak 14 April 2024
sudah 4 orang taruna kami keluarkan Pak karena kasus susila. Kami bukan bangga karena kami tidak pernah mau mengeluarkan taruna karena mereka anak kami Pak. Tetapi terus kami lakukan. Nah, peraturan kehidupan taruna itu sangat keras Pak. Izinkan saya membaca Pak. Jadi ini kalau di luar ini bukan pelanggaran Pak. Tapi sebenarnya nanti saya kasih contoh. Ketika saya ngikutin penjelasan Kabid Propam Aceh, kalau ini kami ketahui di awal, ya bisa kami pecat Pak. Tanpa contohnya, ini saya baca Pak. Di pasal 41 yang terkait dengan susila Pak, pasal 41 Peraturan Kemendikbud nomor 1 tahun 2021, tidak berbuat asusila. Ya, ini bisa dijelaskan, diterjemahkan. Nah, tidak mengunjungi tempat-tempat yang dapat merendahkan martabat peserta didik maupun lembaga. Nah, mungkin ketika dia mahasiswa nggak pelanggaran, tapi ketika taruna masuk umpamanya ke tempat hiburan malam, Pak Ketua, atau ke tempat prostitusi atau karaoke, dia minuman keras, bisa dipecat. Nah, teman-temannya mahasiswa enggak. Nah, tidak berpacaran atau bermesraan di tempat terbuka atau umum. Nah, ini sekaligus menjawab Pak Sinaga, ya, saya jawab Pak. Taruna ini dia boleh pacaran. Dia juga manusia Pak. Kalau nggak pacaran stres Pak, kami yang pusing Pak. Tetapi pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat, yang menjunjung tinggi kehormatan. Nah, bahkan karena pacarannya dia itu ada kasus tahun 2022 sebelum kami menjabat, dia harus menghadapi turun tingkat, turun pangkat hanya karena pacarannya di medsos dianggap tidak sopan. Tapi tidak cium-cium, tidak, mohon maaf saya sebutin, tidak Pak. Tapi penilaian saksi ahli mengatakan tidak sopan. Nah, ini tidak ditemukan di mahasiswa. Nah, nanti kami beritahu bagaimana cara kami Pak. Lalu di sini ada banyak yang lain. Tidak berada di tempat, nah ini, tidak berada di tempat tertutup di hotel, penginapan dan sejenis. Mohon izin saya jelaskan. Kalau kasus ini dilaporkan sama kami, tanpa perlu kami membuktikan terjadi perbuatan asusila di dalam, ini bisa kami pecat. Kan sangat tinggi Pak standarnya Pak. Hanya dia boleh adalah saudara kandungnya, apakah ibunya atau saudara kandungnya Pak Ketua. Tapi kalau dia berada satu tempat seperti hotel, apartemen, bisa kami pecat Pak dengan aturan ini. Dan sebagainya, ini ada banyak Pak, tidak melakukan prostitusi, menggunakan jasa prostitusi, tidak melakukan praktek lesbian, gay, biseksual, tidak menikah, bertunangan dan atau hamil selama menjalani pendidikan di Akpol, dan terakhir tidak menikah, bertunangan, hamil menyesuaikan dengan persyaratan rekrutmen. Baik Pak, izin Pak. Akpol, terima kasih sekali. Masukan yang cukup komprehensif, nanti kami minta tertulis Pak. Ya. Sekarang kita bacakan kesimpulan pada rekan-rekan anggota untuk dicermati. Silakan Bu Ola, bisa dibaca. Terima kasih Pak Ketua, mohon izin. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Gubernur Akademi Kepolisian masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 Kamis 6 Februari 2025. 1. Komisi 3 DPR RI mendukung Kabid Propam Polda Aceh untuk segera meningkatkan hasil gelar penyelidikan Paminal dan gelar perkara terhadap Ibda YF ke sidang kode etik profesi kepolisian secara transparan dan akuntabel. Terus, lanjut. Kedua, Komisi 3 DPR RI meminta Kadif Propam Mabes Polri untuk mengusut dugaan tindak pidana pemaksaan aborsi yang dilakukan oleh Ibda YF secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut. Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri untuk menugaskan Kepala Lemdikat Polri dan Gubernur Akademi Kepolisian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan pembinaan di Akademi Kepolisian agar senantiasa menjunjung etika dan integritas serta nilai moral dan hukum yang tinggi. Oke, teman-teman sepakati?
Ya, dengan selesainya pembacaan kesimpulan selesai sudah acara kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.